Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julinita Astari dari kelas 1D Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan Pengarahan. Definisi pengarahan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama, prinsip mengarah kepada tujuan. Setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dalam suatu usaha atau organisasi perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja yang satu dengan lain agar tercapainya tujuan semaksimal mungkin. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nahkoda. Demikian pula di dalam sebuah usaha. Untuk setiap tindakan, setiap petugas harus menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. Bila tidak, berarti wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas sedang mengalami ujian. Yang keempat, prinsip pembagian kerja. Bila sebuah usaha berkembang, maka bertambah pula bidang-bidang yang harus ditangani. Maka pembagian kerja di antara semua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting. Yang kelima, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam satu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, prinsip tertib dan disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. Yang ketujuh, prinsip semangat kesatuan. Dalam sebuah usaha bersama, setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan, merasa senasib, sepenanggungan dari yang paling atas sampai bawah. Sebab dengan adanya semangat kesatuan yang teguh, maka setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha. Yang kedelapan, prinsip keadilan dan kejujuran. Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan dengan baik, sehingga setiap orang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia. Keadilan dituntut misalnya dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. Kecuali itu, keadilan juga dituntut dalam pembagian pendapatan atau upah sesuai dengan berat atau ringannya pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja pertama-tama untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan dan bukan mendahului kepentingan pribadi. Cara-cara pengarahan. Yang pertama, orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, perintah merupakan perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga, delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Aspek-aspek dalam pengarahan. Yang pertama, motivasi.
merupakan pemberian semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Pemberian motivasi tidak berarti mengganti kedudukan organisasi dan perencanaan. Dalam pemberian motivasi, manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik agar karyawan menjalankan tugas mereka. Tidak lupa pula dalam pemberian motivasi tidak boleh ada unsur negatif. Misalnya manajer bersikap baik terhadap karyawannya dengan maksud tertentu dan mengancam karyawan. Yang kedua, kepemimpinan. Manajer harus mempunyai jiwa pemimpin. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin dituntut harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Oleh karena itu, para pemimpin atau manajer harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi agar perintah yang diarahkan dapat dimengerti oleh para pekerja. Dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.